Hosiana. Di banyak portal berberita beberapa hari atau beberapa saat kemarin, diberitakan bahwa varian baru dari COVID-19 sudah ada. Dan ini mengerikan. Kalau tidak salah, salah satu namanya adalah varian B117 atau bacanya mungkin 117 seperti itu. Bahkan sudah masuk Indonesia. Bagian ini menjadi sebuah reflektif kuat, boom, berdegum untuk saya. Tapi juga saya mau mengulangi news ini, berita ini untuk kita semua memaknai ulang akan leksionari teks kita. Coba kita buka mulai dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Yohanes 12 ayat 24, izinkan saya ulangi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Jadi kata ada penekanan kata sesungguhnya. Itu berarti ada pengertian, ada penjelasan sebelum, kemudian ditekankan pada titik ini. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Kata mati yang mengerikan itu sekali lagi, itu menjadi sebuah bagian pelajaran kebenaran yang diwartakan. Kita teruskan dulu pelajaran kita dan refleksi firman. Koma, ia tetap satu biji saja. Jadi kalau dia tidak jatuh, jadi kalau biji itu tidak, mati, dia cuma biji. Cuma satu tok. Ya sudah itu saja. Tapi lihat, perhatikan, ini indah. Tetapi jika ia sekali lagi mati. Sekali lagi saya katakan, izinkan untuk menjadi bagian awal kita. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi poin pertama, langsung saja. Perhatikan. Mari yuk kita jadi biji sesawi di zaman now ini. Mari jadi biji-biji sesawi itu, ya, kasih tanda kutip, di konteks pergumulan, perjuangan, tantangan, pandemi ini. Kita harus mati katanya. Mungkin bukan langsung kepada pemaknaan mati jasmani. Tapi kita harus mati akan dosa-dosa. Kita harus mati akan kesalahan-kesalahan. Khususnya, perhatikan. Diam sebentar dan renungkan ini. Kita harus mati akan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Harus. Anda mau diplomatis, mengatakan dalam ilmu komunikasi atau khotbah Paulusindo, tolong jangan pakai harus. Tapi hari ini, dengan rendah hati dan izinkan berdasarkan tafsiran dan bagian reflektif kita di pandemi. Masa pandemi adalah masa pemurnian kita. Masa pemurnian itu membutuhkan sebuah kerelaan, kesediaan untuk mati akan hal-hal yang busuk, yang buruk, yang tidak baik. Tadi salah satu bacaan leksionari kita yang sudah juga dibacakan, itu langsung kepada Ibrani. Coba kita buka lagi Ibrani. Ibrani 5. Ayat 7-8. Saya akan jelaskan korelasi yang indah di sini. Ibrani 5 ayatnya yang ke-7 dan 8. Izinkan saya ulangi lagi. Dalam hidupnya sebagai manusia, nya itu Tuhan Yesus,
dan karakter hakiki manusia ditawarkan lagi, dihadirkan lagi, dan tidak disembunyikan. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, kelemahan Allah sebagai manusia itu tidak disembunyikan. Allah mencintai kelemahan Anda dan saya. Dan dia meneladankan itu. Dia hadir untuk mau jadi lemah. Untuk mau hancur. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada dia. Kira-kira ada yang tahu ini berkorelasi kuat dengan apa? Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya. Taman Getsemani. Tangisannya seperti tetesan darah. Hampir tiap malam rumah pastori kami dekat dengan jalan tol TB Simatupang dan juga jalan raya biasa yang cukup besar. Saya menyebut malam, sebetulnya pagi, siang, malam, sebetulnya kita dikitari dengan ini, disekitarkan dengan ini. Tapi khususnya malam pasti ada suara sirene mobil ambulans lewat. Lalu ganti lagi. Ya, suara sirene mobil ambulans berbeda-beda. Saya tahu dan kita tahu. Tapi kalau kita longok, saya melihat ke jalan atau ke jalan tol, itu ambulans. Dan memang beda dengan suara sirene polisi atau apalagi pemadam kebakaran tentu. Ibu bapak mengerti apa yang sedang saya ajak kita memasuki kerapuhan kita ini. Dan itu berlangsung sebetulnya kalau kita jeli dari pagi, kita naik motor, kita naik ojek online, kita bawa mobil, itu mengitari hidup kita sekarang. Saya teruskan dulu. Ibrani 5 tadi. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi perhatikan. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu pergumulan, perjuangan, tantangan, tangisan, kerapuhan kita semua. Tapi bahkan maut itu sendiri. Kemudian dia beralih. Kita tahu ya Bapak Ibu ya bagian ini. Luar biasa kuatnya. Indah sekali. Jangan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendak. Kita harus sampai di titik itu. Tidak bisa sempurna. Tapi kita berjuang, berproses terus untuk itu. Kita ini, Anda dan saya, sekali lagi biji sesawi itu. Anda harus tumbuh. Saya harus tumbuh. Tapi untuk sebuah pertumbuhan kita harus sampai di deguk notasi dan tone itu. Beralih dari berkata kalau boleh Tuhan, kalau boleh lo Tuhan. Kalau boleh lo Tuhan. Cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian berkata, Tuhan, jangan kehendakku, jangan kehendak keluargaku, jangan kehendak gerejaku, jangan kehendak seluruh kehidupan manusia ini di tengah pandemi ini. Jadilah kehendakmu Tuhan. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ada kembali izinkan di portal berita, di PPT juga saya siapkan, saya tampilkan juga sumbernya dari mana. Itu dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara belum ada secara global dunia bahkan, tidak hanya Indonesia, yang bisa memastikan, belum ada bahkan ahli yang bisa memastikan berapa ambang batas kekebalan tubuh. Even
meskipun Anda sudah divaksin. Sekarang ini sedang ada godaan, termasuk kepada kita anak-anak Tuhan, termasuk kita orang-orang gereja, untuk mungkin tidak dibicara atau diverbalkan di mulut, tapi dalam hati, saya harus lebih duluan divaksin. Kalau sudah divaksin lalu kita ada kesombongan, gitu ya, lalu mengatakan, saya sudah vaksin, dia belum loh. Saya duluan. Nomor urut saya 1000 sekian, nomor urut dia 3000 sekian. Hati-hati loh. Anda ngerti apa yang sedang kita belajar sekarang ini? Jangan terhisap untuk makin jauh dari Tuhan. Mari datang dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Kalau Anda sudah vaksin, Anda juga atau belum vaksin, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan ketentuan medis tentu, tetaplah itu tadi, taat, minimal taat 3M. 3M itu apa, masih ingat ya? Ya, memakai masker. Di sebelum ibadah ini dimulai, saya confirm lagi kepada tim, ya, dan juga yang menyiapkan ini luar biasa. Pakai masker enggak? Tetap pakai masker, Pak. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang ada di sini juga begitu. Menjaga jarak. Taat setia, rajin mencuci tangan. Saya tidak tahu apakah kamera bisa disorotkan kepada Bapak Ibu di sini, tapi beliau akan maju sebentar lagi. Akan ada Bapak Ibu sebentar ini, setelah khotbah ini, firman ini, peneguhan penatua Gereja Kristen Indonesia GKI Kuitang kita di sini untuk masa 2021 sampai 2024. Saya tersanjung kepada Tuhan karena saya ditemani oleh Pak Pendeta Agus di sini sebetulnya. Terima kasih untuk Pak Pendeta Agus, Bapak-Bapak Ibu Pendeta atau Bapak Ibu Penatua. Saya dilibatkan dalam prosesi dan ibadah yang luar biasa ini. Mari jadi biji sesawi. Biji sesawi yang mau jatuh serendah-rendahnya dan mati. Matikan keinginan. Matikan berbagai hal yang mengatakan, saya maunya ini. Apa yang saya dapat kalau saya jadi penatua? Prestise? Tidak ada prestise. Nama baik? Mungkin sedikit. Keuntungan? Justru kita harus mempersembahkan yang lebih indah. Saya berhadapan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Ibu bapak berasal dari wilayah masing-masing. Dan saya ikut berdoa. Nanti Pak Pendeta Agus akan melayankan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan ibu bapak. Sampai selesai. Tuhan beri kesehatan. Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kerendahan hati. Tuhan berikan keberserahan yang tidak mudah menyerah. Karena Anda, Ibu, Bapak yang saya kasih dan hormati, diangkat oleh Tuhan di konteks biji sesawi di pandemi. Tadi saya ngobrol dengan Pak Pendeta Agus di awal, izinkan saya cepat dengan ini. Untuk renovasi gedung gereja. Rupanya, terima kasih Pak Pendeta, bahwa awalnya itu karena lonceng gereja ya Pak ya. Betul ya Bapak Ibu, coba itu. Kalau secara manusia lalu kita akan banyak dan bisa terlalu banyak cari-cari alasan saling menyalahkan, bukan? Lu sih, kamu sih, coba saja. Tapi rupanya semua ini kan keindahan dari Tuhan.
Ada begitu banyak yang memang harus diperbaiki. Ada begitu banyak yang memang sudah waktunya renov. Ada begitu banyak rayap bahkan. Ayo buka rayap dan bongkar rayap dalam hati pikiranmu. Dan ini juga saya harus berlaku, lebih lagi kami para pendeta khususnya. Termasuk para penetua. Dan ibu bapak semua, saudara-saudari, adik-adik, besar kecil, tua muda, mari. Biar lonceng gereja kita itu boleh berdentang dan warta akan kabar sukacita dikabarkan lebih hebat lagi dari GKI Kuitang. Dengan apa? Ini yang kedua, terakhir. Yuk mari lebih peduli, berbagi. Kita belajar dari leksionari ini, dari sabda ini, bukan hanya sekedar peduli berbagi, tetapi peduli, berbagi, dan menolong. Ada video yang akan kita saksikan sejenak, dan saya mau kita menikmati dan merefleksikannya dengan kuat. Sudah 1 tahun di masa pandemi, segala kegiatan dilakukan dari rumah dan secara online. Bekerja dari rumah, rapat dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Ya, pengajaran untuk siswa yang seyogyanya dilakukan secara tatap muka. Sejak masa krisis pandemi ini, dilakukan secara virtual. SLB Suryawiyata adalah sekolah luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah ini di bawah naungan Yayasan Sosial Karya Kasih GKI Kuitang yang terletak di daerah Pondok Gede, Bekasi. Saat ini kita akan berkenalan dengan salah seorang tenaga didik di SLB Suryawiyata. Dia adalah Guru Sriati Sisma Yuli Siregar. Anak-anak memanggilnya Ibu Yuli. SLB Suryawiyata, saya sebagai pendidik atau guru untuk membimbing anak-anak difabel, yaitu tunarungu dan tunagrahita. Dan saya bekerja di SLB Suryawiyata sudah 15 tahun. Ibu Yuli harus membimbing anak-anak difabel, yaitu anak-anak tunarungu dan tunagrahita. Mereka yang mengalami gangguan pada pendengaran dan keterbelakangan mental. Dalam mengajar, dia harus menggunakan bahasa isyarat, membimbing mereka dengan penuh kesabaran agar anak-anak bisa menangkap apa yang diajarkan. Kalau suka duka itu jelas pasti ada buat saya. Sukanya satu, bila anak mendapatkan hasil pembelajaran maksimal yang menjadikan anak hidup mandiri. Yang kedua, memiliki banyak anak didik dari berbagai macam karakter sehingga dapat mengenal dirinya, mengatasi setiap permasalahan pada setiap anak didik. Yang ketiga yaitu melatih memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi setiap kemauan anak didik. Dan kalau bicara dukanya, yaitu menghadapi anak didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran atau pendidikan dan pembinaan di sekolah. Dua, menghadapi dalam melatih anak yang tidak dapat mengurus dalam hal kebersihan diri sendiri. Dan ketiga, menghadapi anak didik yang sulit mengikuti keterampilan pembinaan kemandirian pada anak tersebut. Karena
anak didik yang saya tanganin adalah sifatnya heterogen karena mempunyai karakter yang berbeda-beda. Selama 15 tahun, suka dan duka sudah dilalui. Tidaklah mudah mengajar banyak siswa dengan berbagai macam karakter dan harus mengerti kemauan siswa didik. Dia harus ekstra peduli dan sabar ketika ada anak yang kurang mampu dan tidak dapat mengikuti pembelajaran dan pembinaan di sekolah. Mereka dididik dalam banyak hal, memasak, berkebun, memainkan musik, berolahraga, dan keterampilan lain. Sungguh satu sukacita tersendiri baginya ketika siswa yang dididik bisa mengurus diri sendiri, mandiri, memiliki keterampilan, dan dapat berguna di masyarakat. Di masa pandemi ini, sekolah ikut terdampak. Pengajaran harus dilakukan secara virtual. Siswa-siswi SLB harus belajar dari rumah. Otomatis sekolah ini menjadi sepi. Inilah kelas-kelas tempat di mana mereka belajar secara tatap muka ketika belum terjadi pandemi. Tantangan di masa pandemi ada rasa khawatir tertular virus, baik saya maupun anak-anak. Tapi kami tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan 3M. Ekstra peduli, kami akan memberikan perhatian serta apresiasi untuk menciptakan percaya diri dan menciptakan rasa menyenangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam situasi serba prihatin ini. Setiap orang pasti memiliki tantangan hidup di masa pandemi. Seorang guru tertantang untuk harus berkorban waktu dan tetap peduli kepada siswa. Mereka harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman meski belajar secara home learning. Mereka harus tetap peduli dan memberi semangat kepada seluruh siswa. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena peduli pada sekolah kami ini. Banyak jemaat orang-orang peduli dan membantu kebutuhan bagi sekolah SLB Suryawiyata ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini, banyak orang yang peduli memberikan bantuan kepada sekolah SLB ini. Semua orang mengalami kesulitan di masa pandemi. Tetapi itu tidak membuat mereka urung berkorban bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan memanggil kita untuk bersedia, peduli, dan mau berkorban bagi sesama yang mengalami kesulitan. Karena itu yang diajarkan Kristus, tak pandang dalam situasi dan keadaan apapun. 15 tahun, luar biasa. Kali ini bahkan beliau mengajarkan dengan bahasa isyarat itu melalui online. Tuhan memberkati seluruh para guru pembina, juga teman-teman Suryawiyata. Ibadah kita juga selalu dilayani dengan bahasa isyarat, luar biasa. Dan biarlah ini menjadi pelayanan yang makin indah bagi nama Tuhan dan bagi banyak orang. Dan menyentuh, melewati berbagai keterbatasan, pembatasan, melangkai banyak hal ke dalam batin, ke dalam hati. Yeremia 31 tadi. Ada salah satu bacaan kita, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ini Bapak, Ibu, dan Saudara lebih kuat.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin. Dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati. Dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita akan bersama memasuki sebentar lagi Jumat Agung ke depan. Paskah, Pentakosta. Sudahkah mati dan siap lebih lagi tumbuh? Mari proaktif berakar, mari proaktif bertumbuh. GKI Kuitang, seluruh umat jemaat, Anda yang mengikuti ibadah, Anda yang tercatat sebagai warga, atau saya tahu percis banyak simpatisan juga mengikuti seluruh ibadah GKI Kuitang. Mari takluklah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus, dan di dalam Bapa berakar, bertumbuh. Kalau bahasa Rasul Paulus, proaktif untuk berbuah-buah lebat. Ini dikatakan menjadi kegirangan seperti pemazmur tadi mengatakan. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari padamu. Ada 3S BBM untuk kita bawa pulang, untuk kita lakukan perjuangkan di keluarga. Menambah 3M. 3M tadi sudah tahu ya? Apa Bapak Ibu? Yes, apalagi? Ya, dan jaga jarak. 3S itu apa Pak Pendeta? 3S itu ini hasil dari pengalaman pendampingan kepada yang terpapar, juga pastoral penggembalaan di tengah-tengah masa yang sulit ini. 3S itu adalah syukur, semangat, dan terus bagikan sukacita. BBM, berserah, namun bukan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.